Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. pagi, Bu. Apa Pagi, kabar Bu. nih semuanya? Alhamdulillah, luar Biasa. Mantap. Hari ini kita akan belajar tematik lagi. Tema 7 ya? Iya, Ibu. Tema 7. Kan? Ya, hari ini kita belajar di tema 7, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Tema 7 itu energi dan perubahannya, subtemanya sumber energi, dan pembelajaran kelima. Udah siap belum nih? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu akan absen dulu ya. Iya, Bu. Ambar hadir. Hadirah, Bu. Elsa hadir. Ayo, Bu. Hani Hadir, Bu. tidak. Hadir, Bu. Oke, baik. Kita langsung saja ya. Kita akan mulai. Hari ini kita akan mempelajari 3 mapel. Yang pertama bahasa Indonesia, kedua PKN, lalu dilanjut terakhir matematika. Yang pertama kita langsung mulai ke pelajaran bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang sumber daya air dan cahaya. Nah, sebelumnya anak-anak udah ada yang tahu belum sumber daya alam itu apa aja? Lupa, Ibu. Masa lupa sih? Coba ada yang inget gak? Ayo, Bu. Air, Bu. Iya, betul. Karena sudah disebutin. Oke, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan. Sumber daya alam itu ada 2. Ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak bisa diperbarui. Nah, secara keseluruhan, sumber daya alam energi itu merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang diambil dari alam. Contohnya ada pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik ini macam-macam sumber dayanya. Ada yang dari air, ada yang dari matahari, ada yang dari angin. Nah, terus juga ada itu yang bisa diperbarui, yang tidak bisa diperbarui itu maksudnya adalah kekayaan alam yang terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Nah, arti eksploitasi di sini itu digunakan secara baik dan cukup, tidak berlebihan. Karena sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini jumlahnya terbatas. Maka dari itu kita harus menggunakannya secara baik dan tidak berlebihan. Ada yang tahu nggak nih contohnya kalau sumber daya yang tidak dapat diperbarui? Batu bara, Bu. Iya, betul sekali, Ambar. Kalau yang bisa diperbarui ada yang tahu nggak? Tidak ada. Nah, yang sumber daya bisa diperbarui itu contohnya ada sumber daya dari matahari ya. Karena dari matahari itu dia bisa diserap melalui suatu alat nanti dikumpulin terus bisa dijadikan bahan bakar di masa depan. Nah, sekarang kita membaca teks tentang sumber daya air dan cahaya.
Nah, sekarang kita baca bareng-bareng ya teksnya. Nih, sumber daya air, cahaya, dan fotosintesis. Sumber energi air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan. Begitu pula sumber energi cahaya. Nah, salah satunya adalah fotosintesis. Ada yang tahu nggak nih fotosintesis itu apa? Nah, fotosintesis itu adalah sebuah proses biokimia dari pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan tumbuhan. Nah, fotosintesis ini adalah makanan bagi tumbuhan untuk mereka hidup. Itu bahan bakarnya ada matahari, air, oksigen, sama air, matahari, oksigen, sama klorofil ya. Biar mereka bisa tetap hidup. Nah, anak-anak bisa baca dulu teksnya selama 3 menit. Baik, Bu. Baik, Ibu. Oke. Oke, jika sudah, kita langsung jawab pertanyaan yang sudah Ibu buat ya. Nih pertanyaannya. Next. Nah, silakan di-capture dulu, nanti disalin ya pertanyaannya di buku tulis. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran PKN. Nah, sebelum ke pembelajaran PKN, Ibu mau tanya dulu nih. Tadi kan kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Kan ada yang sumber daya alam bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Nah, kalau yang tidak bisa diperbarui itu, contohnya kan ada seperti minyak bumi. Kalau yang bisa diperbarui itu ada seperti apa? Sinar matahari, angin, dan air. Nah, ada yang bisa sebutin nggak nih cara menghemat sumber daya alam yang diperbarui dan tidak bisa diperbarui? Kita mulai dari cara menghemat sumber daya alam yang bisa diperbarui. Contohnya air. Ada yang bisa menyebutkan cara menghemat air? Siapa yang Bu. Oke, apa coba contohnya? Memakai air secukupnya, Bu. Iya, betul sekali. 100 buat Rida. Lanjut yang kedua nih. Ada yang tahu nggak cara menghemat sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui? Contohnya ada batu bara, ada minyak bumi. Ada yang tahu nggak? Nah, kalau yang tidak bisa diperbarui itu, contohnya kan ada minyak bumi. Minyak bumi itu biasa kita pakai sehari-hari itu untuk bahan bakar kendaraan alias bensin. Nah, cara menghemat bensin ini kita bisa melakukan cara dengan jalan kaki dan tidak menggunakan kendaraan. Contohnya misalkan kita mau ke sekolah. Nah, kalau kita ke sekolah itu biasakan untuk tidak menggunakan berkendaraan yang memakai bensin, atau kita bisa jalan kaki atau naik sepeda tiap hari ke sekolah. Selain menghemat sumber daya alam, jalan kaki atau bersepeda ini juga menjaga kesehatan kita, karena tiap hari, tiap pagi itu jalan kaki itu kan juga termasuk olahraga untuk anak-anak semua atau ibu-ibu juga, atau maksudnya buat ibu guru. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran PKN. Jangan lupa ya, nanti tadi soalnya dikerjakan, nanti dikumpul ke ibu, soalnya difoto, batas waktunya sampai jam 3 sore. Baik, Ibu. Gimana, Bu? Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran PKN. Sebelum kita masuk ke pelajaran PKN, Ibu mau bikin kelompok dulu nih.
ada 2 kelompok, satu kelompok isinya 2. Kelompok pertama ada Selsa sama Ambar, kelompok kedua ada Fani sama Rida. Nah, setelah Ibu buat kelompoknya yang tadi, silakan anak-anak lihat gambar di layar. Nah, apa yang ada di pikiran anak-anak? Apa yang ada di pikiran kalian pertama kali melihat gambar tersebut? Coba, Cung, ayo ada yang bisa tahu guys gambar apa? Kelompok Rida, Bu. Ya? Itu bergotong royong, Bu. Betul sekali, Rida. Nah, kalian berarti pinter nih, udah bisa tahu kalau ini gambar bergotong royong. Nah, sekarang kelompok yang tadi bikin tentang laporan pengamatan di sekitar rumahnya ya, tentang bergotong royong. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih gotong royong itu apa? Nah, gotong royong itu adalah kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama. Kita sudah mengetahui apa itu bersatu dalam keberagaman. Ada yang tahu nggak nih bersatu dalam keberagaman itu apa? Saya, Bu. Iya, coba. Artinya walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap bisa bersatu dan bisa tetap bersama-sama dalam melakukan sesuatu. Nah, betul sekali ya, Mbak. 100 buat Ambar. Nah, sekarang anak-anak baca dulu teksnya selama 3 menit. Baik, Bu. Nah, setelah anak-anak baca teks yang tadi, ada yang bisa nggak nih ceritain tentang gotong royong di sekitar rumahnya? Ceritain di depan teman-teman yang lain. Coba yang bisa cerita tentang gotong royong yang biasa kalian lakukan di rumah atau di kelas atau di... Itu, Bu, bergotong royong membersihkan saluran got, Bu. Iya, betul sekali. Ya. Ada yang bisa menyebutkan contoh lainnya? Kalau di rumah saling bantu mengerjakan pekerjaan rumah, Bu. Seperti Betul. menyapu, mengepel. Betul sekali. Nah, Fani bisa menyebutkan gotong royong di kelas, mungkin? Seperti piket kelas, Ibu, membersihkan papan tulis, menyapu lantai, dan membereskan bangku. Betul sekali. Nah, mungkin sedikit banyak kalian sudah mengetahui tentang gotong royong ya. Nah, sekarang membuat laporan tentang bergotong royong di rumah. Nih, sekarang Ibu akan menyebutkan format dari isi laporannya. Anak-anak catat ya. Baik, Bu. Yang pertama ada hal yang diamati. Yang kedua ada waktu pengamatan. Yang ketiga tempat pengamatan. Yang keempat tujuan pengamatan. Yang kelima hasil pengamatan. Dan yang terakhir kesimpulan. Itu adalah contoh format untuk membuat laporan gotong royong di rumah atau di kelas ya. Nanti tugasnya dikerjakan, bisa dikumpulkan besok sama jam 3 sore. Seperti tugas pertanyaan yang tadi. Kalau pertanyaan yang tadi tugasnya dikumpul hari ini jam 3 sore, yang laporan dikumpul besok jam 3 sore. Oke, selanjutnya kita akan move ke pelajaran matematika. Sekarang kita belajar tentang bilangan cacah. Sebelumnya ada yang udah tahu belum bilangan cacah itu apa? Dimulai dari 0 bukan, Bu? Betul sekali ya, 0, Mbak. 1, 2, dan seterusnya. Iya, betul sekali. 100 buat Ambar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bilangan cacah. Sebelumnya,
Di sini Ibu punya soal cerita. Di sini ada teks soal cerita. Nih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi masalah kebutuhan energi. Nah, misalnya kebutuhan akan bahan makanan. Nah, di matematika ini kita bisa contohkan tentang hitung-hitungan bahan makanan yang biasa kita beli di rumah. Contohnya nih, ada misalkan Ibu membeli 2 liter beras. 1 liter beras harganya 6.000. Kalau misalkan Ibu beli 2 liter beras, 1 liter berasnya harganya 6.000, 2 liter jadi berapa? 12.000, Bu. Iya, betul sekali. Pinter banget. Nah, betul sekali hasilnya 12.000. Sekarang, Ibu punya soal yang harus kalian jawab nih. Nih, di hari Senin, keluarga Edo menggunakan 1.300 liter air. Di hari Selasa, mereka menghabiskan 1.700 liter air. Nah, berapakah jumlah air yang digunakan selama 2 hari tersebut? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Salsa, silakan dijawab. 3.000 liter air bukan, Bu? Betul sekali. 100 buat Elsa. Nah, pertanyaan yang kedua. Harga 1 liter bahan bakar premium itu 6.500. Jika Ayah membeli 2 liter premium, maka berapakah yang Ayah harus bayar? Dan bisa... Saya, Ibu. Siapa duluan? Saya, Ibu. Oke, silakan dijawab. Jadi hasilnya 13.000. Oke, betul sekali. Nah, tadi siapa Fani ya? 100 buat Fani. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih. Kalau misalkan Ibu membeli sabun harganya misalkan 3.500. Nah, Ibu di rumah ada 4 orang nih, di rumah ada 4 orang. 1 orang memakai 1 sabun yang berbeda. Kalau misalkan Ibu membeli 4 sabun, berapa yang harus Ibu bayar kepada Bapak warung? 1 sabun harganya 3.500. Jadinya 14.000 bukan, Bu? Iya, betul sekali. 100 buat Rida. Karena kita sudah melewati mata pelajaran Bahasa Indonesia, terus juga PKN dan matematika. Hari ini kita sudah selesai belajarnya. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingat nggak tadi teks Bahasa Indonesianya judulnya apa? Saya, Bu. Ayo, apa, Bar? Sumber daya air, fotosintesis, dan cahaya. Tuh. Nah, kalau teks tentang mata pelajaran PKN-nya, ada yang ingat gak nih? Gotong royong, Bu. Nah, betul. Terus kalau matematikanya tadi kita belajar tentang Bilangan caca, Bu. Bilangan caca. betul sekali Rida dan Fani. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ada 4 pertanyaan. 1 pertanyaan dijawab oleh 1 orang. Rebutan ya, tapi nanti kalau udah dapat pertanyaan, jangan jawab lagi. Kan cuma 4. Satu-satu. Nih, pertanyaan yang pertama. Apa saja contoh jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui? Ayo. Ayo. Bu. Oke, Ambar. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu ada air, angin, dan sinar matahari. Oke, 100 buat Ambar. Ambar boleh pulang duluan.
Ambar tungguin ya. Selsa. Nah, yang kedua nih. Tadi kan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sekarang, siapa yang bisa nyebutin sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Saya, Bu. Batu bara. Saya, Bu. Nah, dulu, tunjuk tangan dulu. Tadi Fani duluan. Batu bara dan minyak bumi. Oke, Fani boleh pulang selanjutnya. Nah, pertanyaan yang ketiga. Kita next beda pelajaran. Enggak. Masih di pelajaran yang sama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghemat air? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, Selsa duluan. Tidak membuang-buang air, Bu. Iya, apalagi? Apalagi ya, Bu? Kalau nyuci piring tuh kerannya ditutup, jangan Iya. bawa cuci piring sampai akhir dibuka. Oke, Selsa boleh pulang. Mandinya jangan lama-lama ya, Bu. Nah, betul. Sekarang kita ke pertanyaan yang terakhir nih untuk Rida. Ibu, saya boleh pulang nggak, Bu? Boleh. Kan udah jawab pertanyaan. Pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara kita menghemat minyak bumi alias bensin? Itu, Bu, menjaga dan merawatnya, Bu. Iya, menjaga minyak bumi itu kita bisa Bu, ya? menjaga dan melestarikannya. Iya, betul. Tapi selain itu, kita juga bisa dengan menjaganya dengan cara jalan kaki ke sekolah atau bersepeda. Karena minyak bumi itu kan contohnya bensin. Cara kita menghemat bensin itu tidak membelinya. Maka dari itu, kita ke sekolah bisa jalan kaki untuk menghemat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui alias bensin. Nah, sekian pelajaran hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Nanti dikumpul sesuai jam yang sudah Ibu beritahu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita pulang, kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Dadah, jangan lupa Terima dikerjain kasih, ya. Ibu. Tugasnya sama-sama. Makasih ya, Bu. Sama-sama.